untuk mengefektifkan waktu, to make time more effective, let's open today event by reading Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi seluruh peserta, dipersilakan untuk on mic terlebih dahulu. Ayo peserta, silakan on mic, dipersilakan. Mic-nya dibuka ya. Kalau udah dibuka semua baru kita mulai. Udah dibuka semua? Nela, udah semua ya. Oke. Oke, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Untuk acara ketiga, yaitu sambutan atau welcome speech yang akan dilakukan oleh saya sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili rekan-rekan saya, para mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan tugas kami sebagai mahasiswa. And also thank the participant who are ready to attend and fully support. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang siap hadir dan mendukung penuh acara ini. Hopefully this event will have an impact and change for the better for all of you. Jadi semoga acara hari ini akan memberikan dampak serta perubahan ke arah yang lebih baik bagi kita semua. Semoga para peserta webinar dapat menikmati acara ini dengan hikmat. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. I am a representative of my college. Thank you very much. Thank you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next acara keempat, yakni acara inti. Presentation of the content of the material as well, a discussion and question and answer. Jadi acara selanjutnya adalah materi
yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, dan juga ada sesi diskusi, tanya jawab, dan kuis. Next, the main event, namely the material that will be presented by my colleagues. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Miss Novianti. Waktu dan tempat saya persilakan. Please. Ayo, Miss Novianti, persilakan. Ya, moderator. Ayo. Kedengeran suara saya? Kedengaran, Miss? Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you? I am fine. Thank you, Miss. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us witness and this and mercy, so we can attend and participate in this special event without any obstacles. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bimbingan, kesehatan dan ampunan sehingga kita dapat menghadiri dan berpartisipasi dalam acara ini. Salutation from our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had brought us the path of light out the darkness. Juga selalu kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang terang. Gentlemen, are you ready? Ready, Miss. Okay. Let me introduce myself ya supaya lebih afdol ya. Karena ada pepatah yang nggak kenal maka tak sayang. Jadi kita berkenalan dulu ya. Ada yang tidak tahu saya, ada yang tidak kenal saya, mungkin ada muridnya ya yang baru bertemu. Sekedar sharing ya. Karena ada pepatah ya yang bilang kenal maka nggak sayang. Ya. Out of sight, out of mind. Artinya kalau kita tidak melihat atau mengenali wajah seseorang maka ya kita tidak akan mengenalinya ya. Jadi cukup Indonesia tak kenal maka tak sayang. Introduce myself, I everybody. My name is Novianti. I'm from Bandung, Indonesia. Saya sudah lama tidak bertanya, sudah 10 tahun sudah berumah tangga dan juga sudah mempunyai 2 anak ya. Usia 31 tahun. Profesi saya sudah sedang bekerja atau mengajar di salah satu sekolah swasta. SMP mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Itu aja. Karena saya ya semoga bisa sukses dan menjadi pengajar yang Amin. It's a precious change for me to be your master of ceremony on this very special occasion, benefit of learning English. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik bagi saya bisa menjadi pengisi materi pada acara yang sangat spesial, yaitu webinar tentang manfaat belajar bahasa Inggris. Saya memberikan judul Dream, mencapai mimpi melalui belajar bahasa Inggris. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang bermimpi ingin wisata sampai diterima sekolah di luar negeri, mungkin atau ada yang ingin pergi ke Kapadokia ya, jadi seperti ya. Nah, dari mimpi tersebut ya kuncinya tetap hanya satu. Mimpi apapun itu kuncinya hanya satu, percaya pada diri sendiri, percaya pasti bisa, dan ubah mindset kalian untuk merubah kata tidak bisa menjadi bisa. Kenapa? Karena dari kata-kata itulah akan mendorong dan memacu semangat kita.
Permisi Miss, mohon di stop sebentar, ada kurang bisa didengar suara Miss itu. Untuk suara coba dikondisikan biar bisa terdengar dengan jelas. Oke. Yuk, Oke, dipersilakan. thank you. Yuk. Ya, oke. Masih kurang jelas? Sudah jelas Miss, sudah jelas. Ayo, dipersilakan Miss. Ya, jadi untuk para mahasiswa atau mahasiswi dan adik-adik sekalian yang menyaksikan webinar ini, tak terkecuali diri saya sendiri yang selalu tak henti-hentinya menyemangati diri sendiri agar selalu berusaha dan berdoa untuk menggapai dream tersebut ya. Ikuti proses dan alurnya, insya Allah akan terbuka jalannya. Amin. Amin. Fine, I will explain material relate to motivation. Saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan motivasi. Mengapa harus termotivasi dulu sebelum belajar? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Mengapa? Agar saat belajar semangat, Miss. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menjawab? Oke ya. Jadi karena dari motivasi itu semangat kita akan muncul, begitu ya Miss ya. Nah, jadi dari semangat itulah kita akan bisa mencapai mimpi kita ya. From not being able to be able, dari tidak bisa menjadi bisa. Then open the way to your dreams, lalu terbukalah jalan menuju cita-cita. So let's learn what are the benefits of learning English. Mari kita pelajari apa saja sih manfaat belajar bahasa Inggris. Oke, let's start the first slide. Oke, jadi kita mulai slide pertama ya. English has become a popular language in English. Yes, ada yang masuk. Indonesia ya. But the language used maximally for communication, or is it only limit to vocabulary recognition? Bahasa Inggris telah menjadi bahasa yang populer di Indonesia ya. Namun apakah pemakaian bahasa telah secara maksimal untuk berkomunikasi ataukah hanya sebatas pengenalan vokabulari saja? Maybe many of us don't know the real benefit of learning English. Currently, there are hundreds of online stores that offer mastery of English and advanced level or at the level or a narrative speaker. Mungkin banyak dari kita belum tahu manfaat belajar bahasa Inggris yang sebenarnya ya. Saat ini terdapat ratusan hingga ribuan lembaga kursus yang menawarkan penguasaan bahasa Inggris hingga atau selevel native speaker. Orang tua dan pelajar banyak yang mengeluarkan dana tidak sedikit, bahkan ada yang menyentuh puluhan juta rupiah. Namun apakah hal itu tepat? Ya, mari kita bahas materi pertama. Number one, opportunity to get a job and career path. Why? Why every time we able for a job, one of the question that arises is whether we master a foreign language or not, kesempatan mendapatkan pekerjaan dan jenjang karir. Mengapa setiap kali kita melamar pekerjaan, salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah kita menguasai bahasa asing? Jadi dalam hal ini, bahasa yang paling utama adalah bahasa Inggris. Terkadang pertanyaan akan lebih mendetail, yakni apakah pelamar menguasai bahasa tersebut secara aktif atau hanya pasif. Yang kedua, English is a global language. Fluency in English is one of the main assets to be able to compete in the global area, especially in the ASEAN community, which being able to compete with other ASEAN countries. Bahasa Inggris adalah bahasa global. Jadi kepastian bahasa Inggris itu merupakan modal utama untuk dapat bersaing di era global, ya, khususnya di masyarakat ASEAN. Slide number 3, easy to accept in the eyes of the world. Many
worries arise when we try to interactive with other people from different countries. Mudah diterima di mata dunia. Banyak kekhawatiran muncul saat kita mencoba berinteraksi dengan orang lain dari negara yang berbeda. Kadang diri kita sendiri memiliki prejudice. Apakah kehadiran kita diterima dengan hangat atau mungkin dikucilkan? Ya, inilah alasan dari manfaat belajar bahasa Inggris. If we are fluent in English, people will be happy to respond. Menanggapi kita tanpa memandang ras, warna kulit atau asal kita ketika kita mengunjungi negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris dan berkomunikasi langsung dalam bahasa Inggris. Slide 4. Learn English in the world of the internet in the palm of your hands. Belajar bahasa Inggris dunia internet di dalam genggaman. Internet dapat menghubungkan kita kemana dan siapa saja, serta dapat membuka wawasan kita dalam berbagai macam hal. Namun, lebih dari setengah informasi elektronik di internet itu hanya dominan bahasa Inggris saja, ya. Jadi kalau ingin menaklukkan internet berarti ya harus bisa belajar bahasa Inggris, ya. Karena dari situ kita bisa memberikan hal-hal positif dan selanjutnya meningkatkan pengetahuan kita tentang berbagai hal tanpa hambatan. Masih di number 5. A tool of expression and inspiration. Language is a tool of expression. When the author expresses his thought and creativity in various writing. Pentingnya bahasa asing sebagai media ekspresi untuk menjalin keakraban dan kehangatan komunikasi, mengarah pada komunikasi sosial intens dan efektif. Secara tidak langsung, hal ini dapat membuka gerbang koneksi kita ke masyarakat internasional. Well, ladies and gentlemen, thank you very much for your coming and your nice attention. Nah, para hadirin sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatiannya. The next agenda is main lecture from Miss Tiara. Acara selanjutnya adalah pemberian materi dari rekan saya, Miss Tiara. Time is yours. Padanya silakan. Ya, thank you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Good evening. Hello, good evening to Miss Tiara Permatasari. Allow me to introduce myself. My name is Tiara Permatasari. You can call me Tiara. I come from Jakarta. Okay. I will mention and explain the benefit of learning English. Number 1. Kita semua pasti punya cita-cita atau impian pengen jalan-jalan ke luar negeri atau keliling dunia, traveling around the world. Beberapa dari kita pun merasa rendah diri karena kita belum bisa berbahasa Inggris, terutama kalian pengen berniat ke luar negeri. Aduh, gimana ya, kita nggak bisa bahasa Inggris. Maka dari itu, dengan mempelajari bahasa Inggris, kita tidak perlu takut ataupun ragu misalkan kita pengen jalan-jalan ke luar negeri. Karena notabene negara yang pengen kita kunjungi itu bisa atau menggunakan bahasa Inggris sebagai standar internasional turismenya. Nah, seperti itu. Okay, do you have to learn English, guys? Number 2. Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Adalah meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Seperti yang kita ketahui, di mana-mana ketika kalian mau tes untuk lanjut pendidikan yang lebih tinggi itu pastinya atau umumnya ada tes bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kalian bisa berbahasa Inggris itu pastinya akan mudah sekali dan membantu menghadapi tes tersebut. Apalagi yang pengen melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke luar negeri, overseas, ini sangat membantu sekali. Pelajari bahasa Inggris dan kalian bisa mengikuti tes seperti IELTS ataupun TOEFL test. Oke, so buat teman-teman yang
pengen melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, terutama ke luar negeri, ngambil scholarship, beasiswa, dan lain, itu yang pastinya harus punya kemampuan bahasa Inggris. Number 3, kenapa kalian harus belajar bahasa Inggris? Adalah dapat mengikuti perkembangan zaman. Sekarang ini zaman semakin modern, semakin maju, di mana notabene kalau kalian tidak bisa bahasa Inggris itu rugi banget, terutama dalam dunia pekerjaan, bisnis, ataupun dunia pendidikan. So you can not speak English, you are very conservative. Mungkin karena akan dibilang kolot sama orang-orang. Dengan mempelajari bahasa Inggris, kita semua jeli dengan melihat perkembangan zaman, terutama dunia internasional. Bukan hanya Indonesia, tapi juga di luar sana, jadi kita punya wawasan yang lebih luas. Number 4, kenapa harus belajar bahasa Inggris? Biar kita bisa paham yang namanya teknologi. Seperti yang kita ketahui, yang namanya teknologi notabene semua memakai bahasa Inggris. Mulai dari buku panduannya, cara penggunaannya, semua menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, inilah alasan kita harus mempelajari bahasa Inggris. Okay, that's all we can say from the 9 points benefit of learning English. Then I will return to the moderator. Thank you for your attention. Oke, thank you Miss Novianti, and thank you Miss Tiara Permatasari. Jadi udah disampaikan ya, banyak banget poin dari manfaat yang kita dapat kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris gitu. Sekiranya bisa mengerti lah bahasa Inggris, karena apa ya, penting banget gitu. Sama yang udah disampaikan kayak poin yang pertama gitu, kayak bahasa Inggris penting gitu ketika kita bekerja, itu selalu dimanapun itu pasti dipertanyakan gitu. Bahasa Inggrisnya bisa atau enggak, aktif atau pasif, pasti dipertanyakan. Dan juga bahasa Inggris juga dibuat apa ya, adik-adik di sini yang pengen kuliah gitu, ngambil beasiswa ke luar negeri dan lain-lain, ayolah kita manfaatin gitu bahasa Inggris ini buat modal utama kita buat bisa ngegapai beasiswa tersebut gitu. Ya sedikit lah pasti bisa gitu. Dengan cara sedikit-sedikit tuh kayak gimana, kayak misalnya mengimplementasikan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari gitu. Dicampur-campur juga nggak apa-apa gitu, sedikit-sedikit aja, nanti juga bakalan bisa semua. Oke, terima kasih untuk dua pemateri yang sudah menyampaikan materinya yang sungguh luar biasa. Dan juga next untuk materi yang kedua, insya Allah disampaikan oleh rekan saya Miss Anissa. Waktu dan tempat saya persilakan, please. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Will you highlight about the motivation English and its influence on life? Okay, and I will tell you this is true story. Friends, I am talking about is a teacher, Mas Somerum, teacher when I hit school and at the same timer my owner. Jadi di sini saya akan menceritakan seorang guru yang sekaligus dulunya waktu SMA itu wali kelas saya. Wali kelas saya dan sekarang menjadi owner sampai sekarang. Lanjut ya. So, my teacher was not interested in English. One time, he is listening to an English song and then often sang the song. In it across his mind, my teacher wants to meet the singer in person because he is handsome and young. And after that incident, Ed really studied English. Why? Because he has want to meet the singer. They also able to speak English. And since then, presentation has continued the grace and has always been the prize winner from first grade of junior high school to high school. Jadi
Guru saya ini dulunya itu tidak minat bahasa Inggris. Suatu ketika, dia mendengarkan lagu bahasa Inggris, lalu dia sering menyanyikan lagunya. Dan terlintas di pikiran guru saya, ingin bertemu langsung dengan penyanyinya. Karena apa? Karena penyanyi ini ganteng dan muda. Dan setelah kejadian itu, dia bersungguh-sungguh belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau dia ingin bertemu penyanyi itu, dia juga harus bisa bahasanya. Dan sejak itu, prestasinya terus meningkat dan selalu menjadi juara 1. Lanjut. Long story short, my teacher graduation from high school and continue to college in Jakarta. He study and expand into at school at us to achieve his goals in finally graduation with master degree. From the motivation in learning English and its influence on the teacher life, I can teach as a teacher in school. Teach private tuition can raise the degree of good parent. Send his younger sibling to graduate school. Even he can send husband to university with as a major and can of jobs, family opening a laundry. Jadi, singkat ceritanya, guru saya ini lulus SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Jakarta, di UIN. Dia itu biaya kuliah dengan hasil kerja kerasnya sendiri, tidak minta orang tua. Dia mengajar 5 sekolah sekaligus. Karena dia cerita sama saya, dulu itu satu sekolahnya itu sebulan cuma 200.000. Jadi dia harus megang beberapa sekolah agar kuliahnya lancar. Dia juga sama ngambil ekstensi seperti kita. Jadi Senin sampai Jumat itu dia ngajar di sekolah dan Sabtu Minggunya dia kuliah. Oke, lanjut. Hopefully with my story friends will be more motivation to continue the equation about racing their goals and racing the world. Thank you. Semoga cerita saya bisa lebih memotivasi untuk teman-teman, adik-adik lebih bersemangat meraih cita-citanya. Jalan kita ini masih panjang, masih butuh perjuangan dan pengorbanan. Semoga kita juga bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Miss Anissa. Jadi apa yang disampaikan Miss Anissa gitu, dari hal kecil gitu, hal receh gitu, ketika seseorang mengidolakan idolanya gitu, dia punya pemikiran receh gitu, pemikiran recehnya pengen bisa bahasa Inggris gitu. Meskipun receh, itu bisa jadi motivasi dia buat belajar, buat semangat bisa bahasa Inggris gitu. Dan akhirnya bisa bahasa Inggris dan punyai talent di bahasa tersebut dan bisa ketemu dan bisa melanjutkan jenjang karirnya ke hal yang lebih baik gitu. Dan sampai ngajar di 5 sekolah ya. Dan dia juga sama gitu kayak saya, Kak Anissa, Novianti, Tiara, dan Saidatul, sama kelas ekstensi juga. Jadi kita tuh sekolah ketika Sabtu Minggu dan di lain hari itu kita kerja buat biaya kuliah dan lain-lain seperti itu. Semoga memotivasi kita ya buat belajar bahasa Inggris dari hal kecil gitu. Dari nonton TV bahasa Inggris aja yang bahasa Inggris tuh, dari film-film bahasa Inggris, dari lagu-lagu bahasa Inggris. Kalau misalnya kita sering dengar dan sering melihat gitu bahasanya seperti apa ya, insya Allah gitu bisa ya. Oke. Thank you for all. Next ya. Untuk selanjutnya materi dari Kak Saidatul. Waktu dan tempat dipersilakan, please.
Kak Saidatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Saidatul, untuk suaranya diperbaiki. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Suaranya kedengeran nggak ya? Suaranya kecil. Oke, coba. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, Miss. Waalaikumsalam. Okay, first of all, let me introduce myself. Biar lebih kenal dekat, izinkan saya memperkenalkan diri saya. My name is Saidatul Hasanah, and I was born in Jakarta 12 December 2002. Saya lahir di Jakarta tanggal 12 Desember tahun 2002. This day, I will presentation about the influence of international work. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa sih pengaruh bahasa Inggris di dunia internasional. English is the most widely spoken language in the world. It is the mother tongue of more than 400 people worldwide. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Bahasa ini merupakan bahasa ibu untuk lebih dari 400 juta orang di dunia internasional. Every day, millions of people use English at work and in social life. When heads of state meet each other in world-class conferences, English becomes the language most often used. Setiap hari, jutaan orang menggunakan bahasa Inggris di tempat kerja maupun di kehidupan pribadi dan di kehidupan sosial mereka. Bahkan ketika presiden saling bertemu dalam konferensi tingkat dunia, bahasa Inggris adalah bahasa yang paling sering digunakan oleh mereka. According to research, English fluency has a close relationship with the progress of country. Menurut riset, kemampuan bahasa Inggris memiliki kaitan erat dengan kemajuan suatu negara. Culture in country can also change along with their openness to information, which is obtained by the initiative of its citizens to obtain credible news sources. Kultur dalam suatu negara juga dapat berubah seiring dengan keterbukaan mereka terhadap informasi yang didapatkan dengan inisiatif para warganya untuk mendapatkan sumber berita yang kredibel. Knowledge that knows no boundaries to the tendency to share topics that are crucial. Pengetahuan yang tidak mengenal batas hingga kecenderungan untuk pembagian topik-topik yang bersifat krusial. It does not stop there, tidak berhenti sampai itu. This relationship even affects economic condition and total income. According to data from the World Bank in 2017, net income per capita has continuity with the country's English proficiency. The better the ability, the higher the income rate. Kaitan ini bahkan sampai berpengaruh pada kondisi ekonomi dan jumlah pendapatan suatu negara. Menurut data Bank Dunia pada tahun 2017, pendapatan bersih per kapita memiliki kesinambungan dengan kemampuan bahasa Inggris. Semakin baik kemampuannya, semakin tinggi pendapatan yang akan didapatkan oleh negara tersebut. Learning this language is no longer an obligation to get good grades or rank in school. Belajar bahasa Inggris bukan lagi menjadi suatu kewajiban untuk mendapatkan nilai atau peringkat yang bagus di sekolah saja. Namun,
juga sebagai pertahanan dalam menghadapi arus globalisasi yang kian menantang. English can open access to unlimited assets that people in Indonesia need. Bahasa Inggris dapat membuka akses akan aset tanpa batas yang dibutuhkan oleh orang-orang di Indonesia. Improving English language skills can be done in various ways. Today, with the ease of technology and increasing competition in the commercial education sector, the nation's next generation should have made to improve their respective qualities. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Saat ini, dengan kemudahan teknologi dan kompetisi yang semakin meningkat di sektor pendidikan komersil, seharusnya generasi penerus bangsa mempunyai banyak kesempatan untuk memperbaiki kualitas masing-masing. Thank you for the best attention. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Master of Ceremony. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Saidatul untuk penyampaian materinya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Untuk materi sudah selesai semua, sudah disampaikan semua. Pada intinya dalam penyampaian dan edukasi bahasa Inggris di webinar kali ini, biar memotivasi para peserta ataupun orang-orang yang ada di luar sana buat jangan malu lah buat berbahasa Inggris dan jangan takut buat berbahasa Inggris. Karena apa? Kita harus memulai sesuatu hal besar dari hal kecil dulu gitu. Ketika kita punya keinginan besar, kalau misalnya kita melakukan langsung ke hal yang besar, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Sekalipun bisa, itu nggak sempurna. Tapi kalau kita melakukan hal besar, dimulai dari hal kecil dulu, itu akan terprogres gitu. Dikit-dikit akhirnya bisa, dikit-dikit akhirnya bisa, dikit gagal bangkit lagi, dikit gagal bangkit lagi. Seperti itu, jangan pernah takut untuk belajar bahasa Inggris dan tetap semangat buat para peserta yang telah hadir. Dan untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah doa sekaligus penutup ya. Oh maaf, untuk sebelum doa di sini ada kuis ya buat para peserta. Jadi kita ngadain kuis buat para peserta. Nah, akan saya share link kuisnya ya. Buat ini pertanyaannya nggak begitu sulit kok. Ini bahasa Inggris dasar lah. Tunggu ya. Saya lagi loading dulu. Nanti saya share linknya. Oke, linknya saya share di chat. Bisa kakak cek di chat ini nih, di chat Zoom nih udah ada linknya. Tinggal diakses sama kakak-kakak, dipersilakan untuk mengakses link tersebut untuk melaksanakan kuis ya. Ayo, jikalau ada suruh masukin sandi, ini sandinya. Ini masuk siapa ini? Bu Nopi ini pakai sandi nggak Bu Nopi? Kagak ya? Jikalau ada disuruh memasukkan sandi, ini sandinya ya.
60 61 46. Baru 3 orang yang join. Jikalau ada sandi tinggal dimasukin tuh angka yang 60 61 46. Ayo kakak-kakak. Linknya di mana, Kak? Linknya ada di chat Zoom ini ada. Tinggal dipencet. Sama komentar. Tinggal dipencet di kolom komentar tuh. Chat dengan orang semua ada tuh linknya. Quizizz.com ada. Gimana, ada problem nggak? Teman-teman yang lain ada problem nggak? Baru 6 orang yang join ya. Baru 6 orang yang join. Yang mau dapat hadiah pulsa join yuk. Di sini hadiahnya ada di sini ya teman-teman. Buat dapat hadiahnya ini harus ikut kuis baru dapat. Juara berapa aja itu, Mr. Rizky? Ada juara 1, 2, 3 sampai juara 7. Tenang, kebagian lumayan. Banget tuh. Ayo teman-temannya baru apa ini? Yuk. Ayo, baru berapa nih? Kita cek lagi. Baru 6 orang. Temen-temennya nggak ada lagi kah? Baru 8. Dikit. Terlalu banyak kayak ini para pesertanya. 8 tambah. Udah ya, udah segini doang ya. Ya, kayaknya lagi pada ambil buang. Gimana? Temen-temennya ajak lagi di grup. Udah kah? Mau dimulai aja ini, Bu, gimana? Tunggu 10 kali ya. Tunggu 10. Mana ya dia? 7 mungkin dapat hadiah semuanya kali ya. Iya, ini pada dapat semua kayaknya. Iya. Gimana? Sudah? Dimulai aja ya, Bu ya. Waktu juga udah dikit lagi mau habis ya. Oke. Saya mulai ya. 3 2 1. Semangat. Ayo kejar juara satunya, ayo. Musiknya mana, Mr. Rizky? Iya, Bu. Apa? Kenapa, Bu? Ini terlalu banyak pesertanya ini. Ini menang semua ini. Kalau begini. Kalau begini menang semua.
Semangat. Semangat. Foto itu. Ntar aja. Gimana teman-teman? Udah pada selesai belum? Masih lanjut ya? Kalau sudah selesai, bilang selesai ya. Jika udah ada yang selesai, bilang finish ya. Bilang selesai. Baca. Dia merah-merah itu merah-merah itu kesalahan. Yang warna lain itu yang mana? Masih geser kan? Udah ada yang selesai belum? Siti Azza Hukmiyah udah selesai? Sudah. Ismiyah Putri udah selesai?
Reni, sudah selesai Reni? Kak Susi, udah selesai Kak Susi? Oke, sudah ada yang finish, Kak. Sudah. Tapi masih ada yang belum nih, kita tunggu aja. Masih bergeser-geser ini. Kak Panisa terlalu serius ya ini. Semangat, semangat. Ayo. Kak Panisa masih ngisi ya. Ayo, kejar. Mau maghrib nih, ayo. Waduh. Oke. Waktunya habis ya, teman-teman. Untuk waktu sudah habis dan selamat, nanti bakalan saya share ya siapa aja pemenangnya. Ntar kita kontak-kontak lagi buat masalah hadiah. Oke. Next, untuk acara selanjutnya yakni doa sekaligus penutupan atau ending ya. Oke. Alhamdulillah, event after event has been complete. Alhamdulillah, semoga dari acara kita bersama kita dapat menangkap dan memahami apa yang kita dapat dan dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari ya. Untuk yang terakhir, sebelum kita tutup bersama, for the last closing, before we close with me as the MC for today's seminar meeting, we sincerely apologize. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar gitu. Kami meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih telah mendukung dan hadir secara penuh untuk acara webinar kali ini ya. Terima kasih untuk SMP 1 Pakuaji, Seman 11 Kabupaten Tangerang, Seman 20 Kabupaten Tangerang yang udah hadir, dan semangat buat yang masih sekolah, buat sekolahnya tetap jaga jarak dan jaga kesehatan ya. Let's close the webinar together with the reading Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Saya Rizky Ziada Akbar sebagai MC izin mengundurkan diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Give applause. Oke, thank you ya. Makasih. Oke, boleh live semuanya. Terima kasih. Bu Novi, Anissa, Tiara, dan Seidatul. Terima kasih.